Selamat sore Bapak Ibu. Nampaknya kita sungguh-sungguh masuk dalam suasana prapaskah. Kelihatan bahwa kita nampaknya lelah, wajah kurang gembira karena merasa lapar dan haus. Benar? Kalau tidak, maka tersenyumlah. Haus yang hanya dapat dipuaskan oleh Allah. Anthony de Mello pernah mengatakan kata-kata ini. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang haus dan lapar. Namun seringkali dalam kehausan dan kelaparan itu, manusia mencari pemuasan pada hal-hal materi. Sayangnya kepuasan seperti itu tidak pernah sungguh-sungguh memuaskan. Ia hanya menjadi sebuah lingkaran yang tak berujung. Semakin dipenuhi, semakin terasa kosong. Lingkaran ini baru berakhir ketika manusia menemukan Allah, satu-satunya yang sungguh yang dapat memuaskan dahaga terdalam dari hati manusia. Tema bacaan-bacaan hari ini adalah tentang haus dan bagaimana haus itu dipuaskan dengan air. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar kisah bangsa Israel. Mereka kehausan di padang gurun setelah melakukan perjalanan jauh keluar dari Mesir. Ketika mereka haus, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Seolah-olah Musa membawa mereka keluar hanya untuk membunuh mereka, membunuh anak-anak mereka, dan membunuh ternak-ternak mereka melalui jalan kehausan tanpa air. Tentu Musa berada dalam dilema, kebingungan dan juga tekanan yang besar dari bangsa Israel. Namun lihatlah, tadi dikisahkan bahwa Allah menolong. Allah memerintahkan Musa memukul batu di Horeb dengan tongkatnya. Lalu dari batu itu mengalir air untuk memenuhi kehausan umat Israel. Air itu menyelamatkan mereka dari kehausan. Sementara dalam bacaan Injil yang panjang, ya, mungkin ada yang merasa lelah untuk mendengarkan, ya. Dalam Injil kita mendengar perjumpaan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dikisahkan bahwa Yesus telah menempuh perjalanan panjang, tentu di bawah terik matahari, dan mereka, Yesus bersama murid-muridnya, merasa letih. Murid-murid pergi mencari makanan, sementara Yesus dikisahkan duduk di pinggir sumur. Lalu Yesus meminta air kepada seorang perempuan. Padahal secara sosial, seorang Yahudi tidak berbicara, tidak berkomunikasi dengan orang Samaria. Tetapi dalam kisah itu dikatakan bahwa Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Dalam percakapan nampaknya terjadi sebuah dialog. Dari dialog yang sederhana, haus dan minta air, ya. Lalu kemudian percakapan itu berkembang sehingga kita bisa melihat dua pemahaman atau pengertian yang berbeda. Perempuan Samaria berbicara tentang air yang diambil dari sumur, air secara fisik. Sementara Yesus berbicara tentang air hidup, air dalam arti rohani. Namun perlahan-lahan percakapan itu menjadi semakin jelas, karena pada akhirnya perempuan itu mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah benar. Dan bahkan dia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang juga dinantikan oleh orang-orang Samaria. Saudara-saudari terkasih, dari percakapan yang panjang tadi kita bisa merenungkan beberapa hal, terutama ketika kita menjalani masa-masa tobat pada masa prapaskah ini. Mari kita mulai yang pertama dari kata-kata Yesus.
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Banyak orang berpikir bahwa hal-hal materi dapat memuaskan dahaga hidup mereka. Harta, kenyamanan, atau kesenangan, atau popularitas, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya tidak demikian. Kepuasan yang diberikan oleh hal-hal materi hanya bersifat sementara. Setelah beberapa waktu, rasa haus itu akan muncul kembali. Di negara-negara yang makmur atau di kota-kota besar, termasuk di Bandung misalnya, kita sering melihat orang yang membeli begitu banyak barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ya. Kalau tidak percaya, nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah coba buka lemarimu. Lihat pakaianmu. Mana pakaian yang hanya sekali kamu pakai. Ya. Kamu beli mahal-mahal hanya dipakai sekali misalnya. Artinya kita memberi apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya. Karena itu sering rumah menjadi penuh, barang menumpuk, bahkan sering menjadi sampah. Jika kita hanya mencari kepuasan dalam hal-hal materi, kita tidak akan pernah benar-benar puas. Katanya seperti orang haus yang meminum air laut. Pernah coba? Semakin diminum semakin haus karena asin. Kalau belum pernah silakan cari air laut lalu diminum. Ya, ini yang pertama. Hal-hal materi tidak akan pernah membuat kita benar-benar puas. Lalu kata Yesus yang kedua, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang aku berikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Yesus berbicara tentang air yang lain, tidak air secara fisik. Air yang diberikan Yesus adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Air kehidupan yang diberikan oleh Yesus adalah kasih Allah yang menyelamatkan, yang dicurahkan ke dalam hati kita dan memberi kita kehidupan serta kedamaian yang sejati. Kebahagiaan yang sejati, bukan pura-pura bahagia seperti yang kelihatan ketika kita berfoto. Ya, tetapi Allah, Yesus memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan air hidup itu adalah keselamatan yang datang melalui Kristus sendiri. Hal ini digambarkan dengan indah oleh Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan demikian. Hati kami gelisah ya Tuhan sebelum beristirahat dalam Engkau. Sebelum bertobat, Agustinus dikenal hidup dalam banyak dosa dan kenikmatan duniawi. Dia mencari-cari apa yang bisa memuaskan jiwanya. Tetapi pada kemudian hari, ketika Agustinus bertemu atau menemukan Allah, maka di sana dia mengatakan, hati kami gelisah ya Tuhan sebelum kami beristirahat dalam Engkau. Kegelisahan itu baru benar-benar berakhir ketika ia menemukan Allah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, selain haus ada juga lapar. Para murid Yesus pergi mencari makanan. Lalu ketika mereka kembali, mereka menawarkan makanan yang mereka beli kepada Yesus, yang tentu pada saat itu merasa lapar. Tetapi tiba-tiba Yesus mengejutkan mereka dengan berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-murid selain terkejut juga bingung. Lalu Yesus menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti air, makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tidak dapat hidup tanpanya. Ketika Yesus mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, Ia menunjukkan bahwa Ia tidak dapat hidup tanpa ketaatan kepada Allah. Ini menjadi undangan bagi kita. Melakukan kehendak Allah harus menjadi makanan rohani kita. Melakukan kehendak Allah harus menjadi gaya hidup kita. Melakukan kehendak Allah
seharusnya menjadi ciri-ciri hidup kita. Sesuatu yang menguatkan dan memberi makna pada hidup kita. Lalu bagian terakhir, setelah perempuan Samaria mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia pergi dan mewartakan kabar itu kepada orang-orang di tempatnya. Lalu dikatakan banyak orang Samaria datang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka kemudian berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kami percaya karena kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Pertemuan dia dengan Yesus menghantar orang-orang lain untuk sampai kepada pengakuan iman bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan iman, seringkali kita pertama-tama percaya karena kesaksian orang lain, entah orang tua, guru, imam, atau sahabat kita. Itu baik. Namun pada akhirnya, setiap orang dari kita dipanggil untuk memiliki pengalaman perjumpaan personal dengan Kristus. Kita perlu merenungkan, apa pengalaman personal saya dengan Yesus? Ada dua kata penting yang bisa kita renungkan. Pertama, mendengar dan mengenal. Kita mendengar tentang Allah melalui kitab suci, pewartaan gereja, dan kesaksian orang lain. Tetapi kita mengenal Allah secara pribadi melalui doa, permenungan, dan pengalaman iman kita sendiri. Maka seiring dengan bertambahnya usia kita tidak hanya bertambah tua, tetapi juga dipanggil untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kristus adalah sumber air hidup yang memuaskan dahaga terdalam kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam peziarahan kita, retret panjang prapaskah kita, mari kita sadari kehausan kita akan sumber air hidup. Kehausan kita akan Kristus. Kita ingin merasakan kedamaian, kita ingin merasakan sukacita, dan itu hanya kita temukan di dalam Yesus yang adalah sumber air hidup kita. Amin.